lagi. Kadang ada yang gini, jantan tuh dibongkar, betinanya ambil, telurnya ambil, glodoknya buka. Dia gimana tuh? Disinggel pakai glodok. Kalau dia nggak ada progres, glodoknya tutup. Karena kalau kita ngomongin karakter jantan, 1000 burung, 1000 tujuan, 1000 cara, itu nggak ada habisnya. Karena saya ngomong kayak gini tuh, saya hanya jelasin cuma pemahaman aja. Proses penggacoran nih yang rata-rata kan lobetnya kan stuck di situ toh, nggak gacor-gacor. Mau menjodohkan aja susah karena lobetnya itu stuck. Bahkan sampai 1 tahun cuman di situ-situ toh nadanya. Itu ada cara lain atau memang nggak kepake, Om? Sebenarnya itu belum ketemu titik gacornya aja. Misalnya nih, burung ini kok nggak bunyi-bunyi sih. Dulu bunyi kok sekarang macet. Itu belum ketemu titik gacornya aja. Kalau sudah ketemu titik gacornya, misalnya yang aku kemarin bilang, burung ini tuh nggak suka jemur. Kenapa kamu jemur? Ya pasti nggak bunyi. Nah, contoh samurai, itu contoh banget itu. Samurai itu yang setelah double ya, titik gacor lah. Dia tidak jemur, cuman pakan polos, tidak dikasih jagung. Bisa konslet kok. Gitu ya, Menteri. Seperti itu. Nah, kalau misalnya itu tuh samurai itu tak jemur, tak pakan kenceng, nggak bakal konslet. Oh, gitu. Nah, beda kan? Jadinya misalnya kita mau ke tempat, misalnya kita mau ke alun-alun Ungaran lah, kita langsung ke jalannya atau kita muter-muter dulu. Nah, pemahamannya kita tuh di situ. Kita mau ke alun-alun Ungaran, muter-muter ke Semarang dulu, baru ke. Nah, itu kan bedanya kan jauh tuh. Tapi kalau kita sudah paham, oh ini titik gacornya bukan di sini. Nah, kita harus tahu itu, gitu loh. Nah, kalau burung sudah setahun, kok belum ketemu titik gacornya, orangnya sudah paham nyari titik gacornya jantan. Kalau nggak ketemu, ya udah jalan satu-satunya diternain atau dijual. Itu tak yang kembali lagi ke situ. Berarti tetap kembali sang pemilik tetap pintar ngeraba. Baik. Om Tri, kadang-kadang lobet jantan ketika sudah ada pasangan, ini kadang-kadang sekali dia nyolong-nyolong bunyi enak. Bunyi nanti lama-lama dia tidur, ngeriwik. Itu proses setelah ngawin. Nanti ngeriwik lagi, nanti bunyi lagi sekali. Itu sebaiknya prosesnya tetap dilanjutkan dengan seperti itu atau ada cara lain, Om Tri? Sebenarnya itu dia itu ngeriwik bunyi, terus dia nyayak bunyi. Itu karena kan di kandang kotak. Terutama pada waktu betinanya nelor. Betul. Kan nggak ngawin kan dia. Biasanya dia kan betina di dalam, jantannya di luar. Dia jam 11, jam 12, jam 1, dia kan pasti nembak-nembak tuh. Nah kayak gitu. Nah itu terusin aja nggak apa-apa. Nggak masalah. Bongkar nanti disinggel lagi. Kadang ada yang gini, jantan tuh dibongkar, betinanya ambil, telurnya ambil, glodoknya buka. Dia gimana tuh? Disinggel pakai glodok. Kalau dia nggak ada progres, glodoknya tutup. Gimana? Dia nyariin enggak? Kalau nggak ada progres, glodoknya cabut. Nah, yang tahu tuh kita tuh harus berani ngeraba-ngeraba seperti itu. Glodoknya cabut gimana? Wah, ternyata dia cabut glodoknya, dia nggak sardot, nggak ini, dia bunyi gacor. Terusin sampai dia itu progresnya itu bagus. Terus settingannya, titik gacornya ketemu, di setting tiap harinya. Nah itu baru nanti dijodohin lagi, gitu. Karena kalau kita ngomongin karakter jantan, 1000 burung, 1000 tujuan, 1000 cara, itu nggak ada habisnya. Karena saya ngomong kayak gini tuh,
saya hanya jelasin cuman pemahaman aja bahwa burung itu tidak ada ilmu pasti ini burung tuh kalau penggacoran kandang kotak pakai glodoknya dibuka jantan. Ada yang jadi, ada yang enggak. Gitu. Jadi beda-beda burung, satu burung beda. Berarti memang ini ya Om Tri ya, kembali lagi yang punya tetap mencoba ya. Iya. Jadi kayak seperti ini Om Tri, kayak cara itu tidak seperti hafalan. Biasanya kalau hafalan kan habis ini apa itu kan seperti hafalan. Yeah. Berarti tetap yang punya tetap nyoba. Cobalah dikasih di kota, cobalah di sini. Yeah, maksudnya itu, gitu. Gitu. Karena dia tidak seperti matematika, Mas. 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan seperti itu. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Saya punya konsletan banyak, Mas. Gitu. Karena yang pegang konslet pun zaman sekarang yang ya gimana ya? Mereka pasti cari bahan yang sudah setengah. Nggak mungkin dia itu beli dari nol. Kelamaan Om Tri. Aku nggak munafik. Aku pun kalau punya contoh nih, nggak munafik lah, samurai laku nih. Pasti aku nyari bahan, nggak mungkin kok yang nol. Kelamaan. Aku nyari bahan yang angkatan double, gitu-gitu. Itu pun masih pusing loh Om Tri. Itu masih pusing. Ya, bener ya. Karena kita itu harus cari apa ya, titik settingannya lagi, titik gacornya. Terus kita jodohin, bayangin aja. Nunggu ngawin, nunggu mengeramkan kan, ibaratnya ngeram lah. Itu udah ngeram aja udah 21 hari. Kita bongkar 18 hari. Belum waktu ngawin. Nah kayak gitu kan lama, sebulan lebih. Nah sabar enggak? Gitu loh. Om Tri, sebenarnya kalau untuk konslet itu dari detik-detik ataupun prosesi dia ngawin atau dengan cara seperti disindirikan di sistem rendeng itu bisa nggak tanpa harus ngawinkan? Apakah ngawin itu menuju ke konslet? Maksudnya gimana? Gini Om Tri, rata-rata saya pernah melihat lobet jantan Om Tri. Lobet jantan itu dia punya satu sendiri Om Tri. Dengan sendirian tanpa proses ngawin itu lobet bisa konslet. Nah kalau bisa ya. Bisa. Nah kalau dengan cara, jangan kan kemarin kan ada step-stepnya proses penggacoran itu di finishingnya tetap berarti harus tetap dikawinkan. Harus, karena itu buat jalan lapangan. Gitu. Contoh gini aja Mas. Kenapa kok burung-burung di kampung-kampung di depan rumah cuma dicantolin satu burung, kebanyakan banyak yang jadi. Karena apa? Dia tidak diotak-atik, dia proses penggacoran sendiri. Banyak loh yang nemuin burung di kampung-kampung itu keliling. Coba kita keliling lah di kampung-kampung. Ada lobet, dipantau aja. Tiap hari dipantau. Kalau jantan biasanya banyak jadinya. Karena apa ya? Yang melihara itu cuma kasih pakan. Padahal nggak dijemur loh itu. Nah itu kan juga proses. Cuman prosesnya lama. Seperti kita mau ke alun-alun. Nah, kita kan mengupayakan berusaha, misalnya burung ini tuh harus jadinya kayak samurai, jadinya cuma 2 bulan 3 bulan, Thanos 1 tahun. Nah itu bedanya di situ. Sama orang yang punya burung di kampung-kampung itu di depan rumah asal cantelin, cuma dikasih ganti minum, ganti pakan, gacor. Burungnya gacor, dia nggak tahu kalau itu. Ada temanku pernah loh nemuin burungnya konslet dan cuma dapat 1 juta. Nah orang kan pasti kan ngiranya yang punya burung, lumayan nih burungku dibeli 1 juta, padahal burungnya sudah konslet. Nah itu kalau misalnya telat penjodohan, kalau nggak ditemuin sama temanku itu pasti akut. Oh bisa pasti akut. Pasti macet, pasti itu nanti 8, 9, 10. Nah bedanya orang pemain burung di gantangan tahu, oh ini burung tuh harus diturunin birahinya lewat kawin. Ini aku ngomongnya jantan ya. Karena jantan itu bukan harus ngawin, harus birahinya itu harus turun. Karena yang 5, 6, 7 itu harus turun dikit, tidak apa-apa. Naik lagi dikit,
naik lagi. Kalau yang lobet gestang enaknya apa? Dia bisa gestang. Hmm. Nah kalau yang nggak bisa gestang mas, dia mau tak apa ya, tak lepasin sama siapa, ya kan bingung. Tapi kalau gestang enak, kasih pangkringan aja suruh gestang. Makanya kebanyakan burung gestang itu bunyi, tapi banyak yang nggak bunyi karena apa? Dikasih makan kenceng, makanya nggak bunyi. Tapi pasti burung gestang itu pernah bunyi, akhirnya makrok, macet, dan cuman gestang. Gitu. Baik, berarti proses konslet itu berarti perjalanan dia penggacoran sampai penjodohan sampai ngawin bolak-balik gitu terus. Sebenarnya prosesnya di situ tuh Om Tri ya? Iya, tapi ada juga loh mas, yang jantan itu ngawin, kebanyakan ngawin akut. Ada juga ya? Ada. Jadi kayak misalnya kemarin aku bilang ilmu pernikahan loh, burung konslet tuh harus ngawin. Kalau nggak ngawin nanti rusak. Oh jangan salah, burung ada yang dia ngawin malah rusak. Itu ada, karena kebanyakan ngawin, kebanyakan loloh, kayak gitu. Suaranya tipis, biasanya ditandai yang dulunya volumenya kencang jadi tipis. Nah kayak gitu, jadi tipis. Dia semakin dalam, tambah ngawin, dia semakin tipis lagi. Nah itu nanti kalau sudah tipis hilang kan yang pusing Mas Agus. Lip-sync. Lip-sync pasti Mas Agus prosesnya tahu dong, diapain. Pasti di single. Kan gitu. Benar. Pasti di single. Loh, harusnya loh, kan jantan konslet harus ngawin. Loh, tapi kan Mas Agus nemuin di single. Dan sudah terbukti. Loh, nggak ngawin aja keluar suaranya. Kan gitu. Nah, seperti itulah ibaratnya. Nggak ada ilmu pasti. Nggak ada ilmu pasti Om Tri. Baik Om Tri, ini terima kasih sekali Om Tri untuk masukannya. Mungkin ini hanya sekedar tentang apa? Perawatan lobet jantan. Pemahaman. Ya. Pemahaman lobet mania dalam menyikapi burung konslet jantan. Dunia burung konslet jantan ini ya seperti ini. Kalau yang pemula kan pasti kan yang baru gantang nih. Burung konslet itu seperti apa sih? Ya seperti ini. Burung konslet itu. Jangan disamain sama birainya belum ngunci. Burung konslet itu birainya ngunci. Nggak mungkin turun. Gitu ya, adanya naik. Gitu. Ya. Cuman semoga ya Om Tri, semoga kita berharap itu dari teman-teman itu punya lobet konslet banyak. Iya, jadi kita tuh full gantangan, 60 gantangan konslet semua. Gitu. Itu cakep tuh. Ya, karena gini Om Tri, mungkin banyak sudah beredar itu brosur non konslet. Mungkin juga kita tidak bisa menyalahkan IO juga. Ya. Dari pemain juga harus berani kan gitu. Ya. Ada lobet konslet nanti mundur, kita nggak akan maju Om Tri. Karena gini, kalau aku pun jadi IO, aku pasti buat seperti itu. Karena aku kan nyari penumpang. Aku buka IO kan nyari untung, nyari duit. Kerja kan nyari duit. Gitu ya. Munafik kalau nggak nyari duit. Nah, gimana gantanganku itu rame? Ya pasti kan kalau sekarang sistem restart, non konslet. Tapi kan ada yang IO itu bebas. Tapi dibuat restart. Ada yang non konslet. Tapi kalau menurut aku sih, kalau di non konslet itu tidak ada progres, burungnya sepi. Coba dibuat bebas, tapi di restart. Lah lucunya gini, ada non konslet tapi dibatasi. Itu kan buat pemula. Kalau feeling aku misalnya contoh, non konslet maksimal bendera sekian. Itu mungkin dia mau nyetak mangsa pasarnya itu buat pemula-pemula. Gitu. Benar. Kayak gitu. Ada yang loss dalam artian tuh bebas umum, yang penting tak restart. Gitu. Jadi terserah tuh burung tuh bunyi berapa kali, yang penting restartnya sisanya berapa ya. Sekarang itu yang sering di IO itu restart. Karena gitu. Saya sering ngalami. Cuma sisa 10 poin, 20 poin. Om Tri, ini setelah samurai laku nih ada proses berapa burung Om Tri? Atau seperti awal tadi wis pokoknya diternak dulu itu? Iya, yang penting ini ada yang ada bakat cuman belum gacor karena kesibukan juga loh Mas. Sama aku juga mau nyari bahan. Gitu. Nah, kalau ada yang mau jual bahan ya bisa ke WA, kirimin video. Oh gitu Om Tri.
Baik Om Tri, ini terima kasih sekali untuk masukannya, pengalamannya, dan juga pembelajarannya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua Lovebird Mania dan juga saya pribadi. Dan semoga jenengan beserta tim Mapagan SF Ungaran, ya, beserta keluarga semuanya sehat selalu. Om Tri, aku dikasih masukan poinnya Om. Poinnya buat teman-teman bermain Lovebird konslet itu apa sih? Wes pokoknya diternak dulu, atau wes pokoknya digacorkan dulu. Ini jantan ya? Jantan Om Tri. Kalau aku nggak usah dipikirin. Nah. Yang penting itu jurendeng. Udah rendeng nanti ya. Wayai saatnya jantan itu bunyi, pasti bunyi. Di rendengan. Iya, kan kita harus jaring, Mas. Nggak boleh toh kita cuma 1 burung 2 burung. Awal kita dari nol kita harus jaring. Jaring dulu, nanti ada yang punya bakat, ya udah diambil. Intinya ya tetap semangat karena burung konslet itu indah. Oh, gitu. Burung konslet itu indah, apalagi kalau udah punya burung konslet itu pasti tambah semangat melihara burung. Dan banyak temennya. Iya, karena banyak temennya. Karena gini, kalau yang belum punya burung konslet pasti nggak punya temen. Tapi setelah punya konslet temen-temen coba. Assalamualaikum.